Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai anak-anak ibu, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita, enak ya? Nah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran PPKN yang pertama di tema 3 ya nak ya. Nah, hari ini ya kita akan berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Kiranya pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan dan boleh berkenan di hadapannya. Kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan yang melawat hidup kami hingga pada saat ini. Kami boleh merasakan nikmat kesehatan dan anugerah yang besar daripada-Mu hingga pada saat hari ini Tuhan. Bapa yang baik, pembelajaran kami akan kami mulai. Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, sehingga pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, ya, kita akan memulai pembelajaran kita pada hitungan pertama 1. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak kewajiban sebagai anak, siswa, dan warga negara. Nah ya. Oke, kita lihat. Nah, contoh hak dan kewajiban. Hak sebagai anak di rumah. Nah, sekarang pertanyaan ibu. Kita sudah belajar hak kewajiban ya. Nah, apa itu hak? Sesuatu yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Enak ya? Nah, apa itu tanggung jawab? Ya, kesadaran kita untuk melakukan tugas-tugas kita atau kewajiban kita ya dengan penuh rasa tanggung jawab. Enak ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Apa saja hak kita di rumah? Coba dipikirkan anak-anak ibu, apa yang menjadi hak kita di rumah? Iya. Kita lihat enak ya. Yang pertama, seorang anak itu di rumah berhak mendapatkan kasih sayang orang tua. Pastinya enak ya. Semua anak-anak itu berhak mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan. Dan yang keempat, memperoleh makanan sehat. Banyak ya nak ya. Banyak lagi ya. Hak kita sebagai anak di rumah. Sangat banyak. Misalnya hak untuk beristirahat, ya, hak untuk bermain, berrekreasi, ya, hak untuk bertanya kepada orang tua, tetapi tanda kutip, ya dengan sopan, ya, nah, banyak ya. Sekarang kita lihat kewajiban anak di rumah, ya. Apa saja menjadi kewajiban kita di rumah, nak? Yang pertama tentunya pasti menghormati orang tua, itu adalah kewajiban kita, nak. Membantu pekerjaan orang tua kita, belajar dengan tekun, menjaga nama baik keluarga. Bagaimana cara menjaga nama baik keluarga? Nah, mungkin ini yang seringkali anak-anak ibu lupakan ini. Ya, menjaga nama baik keluarga itu, nak, dengan kita bersikap sopan dan santun, itu sudah menjaga nama baik keluarga. Contoh, si A itu orangnya sopan, ya, dan baik. Ya, maka nanti ketika bertemu, anak siapa itu? Baik kali ya, sopan kali ya. Nah, di situ kita sudah menjaga nama baik keluarga. Menjadi seorang anak yang pintar juga, tetapi tidak sombong dengan belajar tekun, itu juga memberikan nama baik dalam keluarga. Tidak melakukan perbuatan tercela, sudah merupakan contoh menjaga nama baik keluarga. Jadi jika anak-anak ibu bertengkar di sekolah, ya, memukul temannya dengan sengaja dan orang tuanya dipanggil oleh wali kelas dan kepala sekolah. Nah, itu udah mencemari nama baik keluarga, nah. Otomatis orang tua kita merasa malu. Enak ya? Nah, ketika orang tua kita dipanggil karena nilai-nilai kita yang
jelek mungkin atau banyak tidak mengerjakan PR atau malas sekolah, itu juga tindakan yang dapat merugikan nama baik keluarga. Nah, ketika kita dipanggil ke sekolah orang tua kita karena kita memperoleh prestasi, nah itulah contoh ya sikap yang menjaga nama baik keluarga. Nah, sampai di situ paham ya, Nak ya? Nah, dari sekarang Ibu berharap anak-anak Ibu ya dijagalah ya, Nak ya. Nah, dilakukan kewajibannya ya. Jika kamu berbuat yang tidak baik, maka keluargamu juga akan mendapat efeknya ya. Maka kalau bertindak dipikirkan keluarga. Oke, kita lanjut Nak ya. Kemudian ya, hak sebagai siswa di sekolah. Apa saja hak kita sebagai siswa? Iya, kita lihat satu-satu. Mendapat pengajaran atau pendidikan dari guru, ya itu adalah hakmu Nak. Ya, kamu bisa ya mengatakan atau menuntut jika gurumu tidak mau mengajarimu, ya, tapi Bu rasa tidak ada guru yang tidak mau mengajari siswanya, ya, Nak ya. Malah kebalikannya, siswa itu sendiri yang terkadang malas dan tidak mau untuk belajar. Bertobat ya, Nak ya. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah, misalnya menggunakan toilet, apalagi Nak? Meminjam buku di perpustakaan, apalagi duduk di pohon rindang atau di taman, jajan di kantin. Itu juga hak kita sebagai seorang siswa, tidak ada yang melarangnya ya. Tapi tentunya jajan itu pada saat istirahat. Kalau pada saat belajar kamu jajan, ya pasti itu bukan hakmu ya. Kamu akan kena tegur ya oleh guru ya. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, mendapat perhatian dari guru. Iya Nak ya. Ya misalnya, ya Sarah, mengapa hari ini mukamu sepertinya lemas Nak, kamu belum makan? Yaitu contoh perhatian Bapak guru itu sering ya Nak ya. Kalau dilihat siswanya lesu, ya pasti ditanya, ya kurang rapi, pasti ditegur. Itu bentuk perhatian guru kepada kita ya Nak ya. Nah, apalagi tulisannya yang kurang bagus ini ya Nak ya. Penggunaan kapital yang tidak tepat, tanda baca yang tidak tepat, ya jika ditegur oleh Bapak guru itu bentuk perhatian Bapak Ibu guru. Jadi jangan tersinggung ya Nak ya. Nah, untuk kebaikan anak-anak Ibu juga. Yang keempat, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Ya misalnya kalau mereka bertengkar, kita harus lihat dulu ya. Sekalipun si A yang salah, kamu langsung menghakimi, itu kan salah juga nah. Harus sama-sama dihukum dua-dua ya. Karena saling menghakimi ya. Nah, kemudian ya, kewajiban kita sebagai siswa di sekolah apa saja? Teng-teng-teng, kita lihat. Yang pertama, belajar dengan tertib. Tertib artinya tahu di sini apa tertib, Nak? Iya, belajar tertib berarti kamu tidak bersuara ketika guru menerangkan. Ketika temanmu menerangkan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, tidak mengganggu teman, ya, berbisik, bercerita atau jailin teman-temannya, itu sudah belajar ya tertib, ya. Jadi tertib di sini banyak cakupannya, Nak ya. Nah, itu dia artinya belajar dengan tertib. Kapan kamu bersuara? Ada waktunya. Ya, nanti Bapak guru menyuruh membacakan hasil teks diskusi dan lain sebagainya. Kamu bertanya, boleh, bukan tidak boleh, tapi ya semua pada tempatnya ya, sesuai pada tempatnya lah ya. Kemudian mengikuti upacara bendera, pastinya kewajiban sebagai siswa di sekolah. Maka dari itu setiap hari Senin ya upacara bendera kamu harus datang lebih awal ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah ya, itu kewajiban kita. Buanglah sampah pada tempatnya Nak. Itu sudah menjaga kebersihan sekolah, melakukan regu piket ya. Kemudian menghormati guru adalah kewajibanmu sebagai seorang siswa. Banyak ya Nak ya. Apalagi menjaga fasilitas sekolah agar tidak rusak. Seperti kamar mandi, kamu menggunakan kamar mandi untuk buang air besar atau kecil. Tapi setelah itu kamu tunjang dan rusak. Itu kan kamu sendiri yang rugi.
Ya, kalau kamar mandinya rusak semua, bagaimana? Kita yang akan mengalami efeknya atau dampaknya. Ya, tidak ada lagi kamar mandi yang bisa kita gunakan untuk membuang kotoran kita atau air pipis kita ya, Nak ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk hak sebagai warga negara. Nah, apa saja hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, ya, hak kita sebagai warga negara mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Ya, pastinya ya, Nak ya. Bukan berarti ya kalau kita miskin, kita minta bantuan kepada Pak Jokowi, tidak, ya. Ya, setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak lah dengan bekerja. Nah, untuk sekarang kan banyak bantuan, ya, tapi semua melalui prosedur, ya, Nak ya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Ya, siapapun yang merasa dirinya dirugikan oleh orang lain, ditipu, dianiaya oleh orang lain, boleh melaporkan kepada hukum. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Fasilitas umum enak bukan sekolah. Ya, misalnya apa ini, Nak? Menggunakan trotoar jalan, menggunakan telepon umum yang ada di jalan, berolahraga di taman kota dan lain sebagainya. Ya, itu fasilitas umum. Ya. Kemudian memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, itu juga hak kita sebagai warga negara. Sampai di situ paham ya, Nak ya? Nah, lalu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, membayar pajak. Pajak kendaraan bermotor, pajak tanah, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Ya, Nak ya? Kemudian membela negara, ikut serta dalam pembelian negara, itu juga kewajiban kita ya, Nak ya. Mematuhi undang-undang, mengikuti pendidikan dasar. Nah, jadi mengikuti pendidikan dasar itu kewajiban ya, Nak ya. Pendidikan dasar 9 tahun itu ya. Kalau dulu pendidikan dasar kan 6 tahun, SD wajib lulus SD. Kalau sekarang 9 tahun malah ya, Nak ya. Itu dia. Kita lanjut ya, Nak ya. Nah, tanggung jawab anak di rumah. Ya. Apa itu tanggung jawab? Nah, di rumah. Membantu pekerjaan orang tua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Ya. Kemudian tanggung jawab kita di sekolah. Ya. Ikut menjaga kebersihan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Ya, itulah tanggung jawab kita di sekolah. Oke, Nak ya. Nah, sekarang tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Apa saja? Ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ya. Itu sudah merupakan contoh tanggung jawab lingkungan masyarakat. Oke. Nah, lalu ya, jika semua orang menyadari dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, maka akan tercipta kehidupan yang damai dan teratur. Lalu apa akibatnya kalau kita tidak memiliki tidak melaksanakan hak dan kewajiban kita? Kita tidak mungkin mendapatkan hak apabila kita tidak melakukan kewajiban kita ya, Nak. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Nah, kapan kita peroleh hak kita? Setelah kita melakukan kewajiban. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah atau gaji setelah dia melakukan pekerjaannya. Seorang siswa menerima rapot, ya, ketika dia sudah melaksanakan tugasnya apa? Ya, mengikuti ujian bulanan, ujian semester, melaksanakan tugas latihannya, catatannya, dan lain sebagainya. Paham ya, Nak ya? Nah, itu dia ya, Nak ya. Nah, untuk tugas ya ada 5. Perhatikan. Yang pertama, tuliskan ya apa yang menjadi hakmu sebagai anak di rumah. Yang kedua, tuliskan apa saja tanggung jawabmu di sekolah. 3, tuliskan contoh hakmu sebagai warga negara. Tuliskan hakmu sebagai siswa di sekolah. Kemudian, mengapa setiap orang harus menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Demikian pertemuan kita hari ini, Nak. Semoga anak-anak Ibu memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan japri Ibu atau tanyakan di dalam kolom komentar.
Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Bye-bye. Sampai bertemu.